Harusnya ada masuk ya. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari soal yang sudah di-share kemarin. Em, Soalnya ataupun pembahasan kali ini mengenai pengetahuan umum. Ya, oke. Kayak kemarin udah dikasih soal, ada sekitar 15. Malam hari ini kita akan bahas soal-soal tersebut. Oke, kita mulai dari soal nomor yang pertama. Soal nomor yang pertama ini, ya ini adalah salah satu, kayaknya di pertemuan. Oh, mungkin mungkin bukan di kelas ini ya. Ini adalah salah satu soal yang biasanya sering muncul di dalam pengetahuan umum, soal mengenai bahasa Indonesia. Dan ini biasanya berkaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal apresiasi sastra. Ya, jadi biasanya kalau teman-teman pengen coba buat apa ya, coba buat mempelajari jenis-jenis soal kayak gini. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia ini masuk ke dalam kategori soal-soal apresiasi sastra. Nah, soal apresiasi sastra ini biasanya contoh-contoh soalnya kayak gini, salah satunya mencari latar belakang dari sebuah kutipan novel, sebuah kutipan cerpen, ataupun sebuah tulisan-tulisan yang lainnya kayak puisi dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Atau kadang-kadang ada dia soal-soal yang biasanya pertanyaannya itu berkaitan dengan biasanya berkaitan dengan masalah-masalah keterkaitan keterkaitan ataupun hubungan antara antara satu satu um, satu satu pokok pikiran tertentu dengan makna yang terkandung kayak gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang soal-soal yang biasanya berkaitan dengan apresiasi sastra kayak gitu. Jadi biasanya nanti teman-teman akan dikasih satu soal penuh, satu soal wacana, nanti baru disuruh menganalisis kayak gitu. Nah, itu biasanya adalah jenis-jenis soal yang cenderung mengarah kepada soal-soal apresiasi sastra. Nah, ini. Nah, kalau ditanya cara menjawab soal yang terbaik dari soal-soal kayak gini, caranya gimana? Kalau saya sih biasanya strategi yang pertama kali kita lakukan adalah membaca soalnya. Jadi bukan terfokus kepada wacananya, tapi yang pertama harus kita lakukan adalah membaca soal tersebut. Soalnya yang mana? Soalnya biasanya ini. Nah, ini pertanyaannya nih. Pertanyaannya mengenai apa bukti latar tempat dalam kutipan cerpen tersebut terdapat pada kalimat bernomor. Nah, kalau kita udah baca itu, baru boleh kita membaca tulisan yang di ini ya dilampirkan kayak gitu. Dilampirkan supaya apa? Supaya nanti kalau kita berhadapan dengan soal-soal seperti itu kita nggak buang-buang waktu. Karena kalau kita udah masuk di fase ujian, di fase tes, nanti ya akan sangat sulit sekali untuk membagi waktunya. Waktunya kadang-kadang bisa jadi mepet. Nah, supaya nggak mepet, kita harus pandai-pandai memilah soal-soal yang seharusnya kita kita jawab kayak gitu. Oke. Nah, oke. Nah, ini pertanyaannya sudah tahu ya. Pertanyaannya adalah mengenai bukti latar tempat pada kutipan cerpen tersebut. Nah, coba kita lihat nih. Bukti latar tempatnya ada di kalimat yang keberapa. Dari kalimat yang pertama, ketika kemudian dengan keramahan yang tidak dibuat-buat, dipersilakannya saya untuk masuk tanpa ragu-ragu. Masuk tanpa ragu-ragu, saya memilih langsung menuju amben di seberang ruang. Amben itu kayak semacam apa ya? Kayak semacam tempat tidur kayak gitu namanya amben. Nikmat rasanya duduk di atas balai-balai bambu beralas tikar pandan. Dia pun lalu turut duduk di ruangan itu, tapi pandangannya justru diarahkan ke luar jendela, pada pohon-pohon cengkeh yang berderet seperti barisan murid kelas kami dahulu, saat mengikuti upacara bendera tiap Senin. Saya paham kejutan ini pastilah membuat hatinya diliputi keharuan yang tidak biasa.
diungkapkannya dengan kata-kata, dia butuh untuk menetralisir sebentar. Nah, ini kutipannya. Nah, kalau dari kutipan penggalan-penggalan cerita ini latar tempatnya itu justru ada di poin satu dan 3. Nah, di poin satu dan 3, dia ada di kalimat satu dan 3. Pada bagian apa? Kalau di bagian 1, itu ada pada bagian menuju amben di sebelah ruangan. Nah, amben di sebelah ruangan artinya dia menunjukkan lokasinya berada di dalam rumah, dia duduk di atas sebuah amben di sebelah ruangan kayak gitu. Nah, kemudian itu ada juga di kalimat yang ketiga. Kalimat yang mana? Pada bagian di ruangan itu. Nah, ini menunjukkan latar tempat nih di ruangan. Tapi pandangannya diarahkan keluar jendela. Jadi artinya ada sebuah ruangan, kemudian ada sebuah jendela, itu ada sebuah latar tempat. Jadi itu kalau misalkan kita membaca dari kutipan cerpen ini. Jadi ingat sekali lagi, ini adalah tipe soal-soal apresiasi sastra. Kalau teman-teman pengen mencarinya ataupun pengen mencari tahu soal ini kayak gimana, cari di internet soal-soal apresiasi sastra. Karena ini kita ketemunya beruntungnya ketemu soal yang lumayan mudah, mencari mencari latar belakang tempat atau latar tempat cerita tersebut. Karena kadang-kadang ada yang jauh lebih sulit. Yang lebih sulit itu biasanya berkaitan sama kita mencari maknanya, kadang-kadang kita mencari keterkaitan antar unsur intrinsiknya, nah itu lebih ribet lagi. Itu intinya untuk nomor satu jawabannya adalah pada poin yang A, satu dan tiga. Oke, kita lanjut ke soal nomor yang kedua. Situs warisan yang ditetapkan UNESCO. Nah, UNESCO ini adalah sebuah sebuah lembaga atau sebuah badan yang tugasnya itu adalah untuk mencatat hasil-hasil dari kebudayaan-kebudayaan internasional ataupun peninggalan-peninggalan purbakala. Nah, ini konteksnya Indonesia. Nah, um, situs warisan yang ditetapkan UNESCO ini memiliki luas 56 km persegi dan menyimpan peninggalan masa lalu purba serta sisa-sisa kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Situs ini terletak di daerah. Nah, ini kalau sebenarnya kalau yang kayak gini nih memang agak sulit untuk menerkanya nih 56 km. Kita mungkin nggak akan hafal juga. Tapi kalau kita melihat dari beberapa opsi jawabannya, nah ini pertanyaannya adalah menyimpan peninggalan masa purbakala. Oh, berarti ini bentuknya sebuah museum. Museum, kemudian ada peninggalan manusia purbakala, manusia-manusia purba, ada hewan, tumbuhan, ada fosil-fosil. Nah, ini besar kemungkinan peninggalan tersebut adalah sebuah peninggalan berupa berupa hasil-hasil purbakala. Nah, dari beberapa opsi ini sebenarnya ada yang lebih lebih contoh ke arah sini. Yang mana? Yang pada bagian atau jawaban yang E, yang sangiran. Nah, ini sangiran nih. Kenapa disebut sangiran? Karena di Indonesia sangiran itu ataupun situs sangiran itu adalah salah satu tempat yang dia menyimpan berbagai situs purbakala. Nah, namanya adalah situs purbakala Purbakala Sangiran. Dan yang disimpan banyak ada fosil manusia, hewan dan tumbuhan dan letaknya ini ada di daerah Kabupaten Sragen dan Karanganyar Jawa Tengah. Nah, bahkan yang terkenalnya dari situs itu adalah manusia-manusia purba atau manusia purba dari Sangiran. Nah, itu jawabannya lebih kepada itu. Jadi kalau ditanya dari beberapa opsi ini, jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang Sangiran. Oke. Nah, ini jadi ini salah satu situs warisan dunia yang ditetapkan tahun 1996. Nah, isinya beragam. Ada fosil Homo erectus, ada artefak batu, ada fauna purba dari zaman Pleistosen. Nah, ini letaknya di sini. Nah, kalau gambarnya kayak gini, ini salah satu spotnya aja sih, spot manusia purba. Ini bukan bukan manusia purba ya, tapi ini lebih kepada hewan. Hewan, fosil-fosil hewan. Nah, jadi jawaban yang tepat kalau dari
Opsi jawaban ini adalah lebih kepada yang Sangiran. Ini kalau bagian depannya ya. Nah, ini situs Purbakala Sangiran. Kalau yang lain kenapa salah? Ya, yang lain nih jelas salah nih. Kalau Sawah Lunto ini sebenarnya dia bukan manusia purba, tapi dia ini Sawah Lunto ini kan adalah salah satu tempat yang terkenal dengan pertambangannya. Nah, itu em, terkenal dengan pertambangan, spesifiknya pertambangan batu bara. Bahkan dikatakan itu menjadi tambang batu bara tertua yang ada di Asia Tenggara. Dan memang betul, itu udah diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Jadi dia lebih kepada pertambangan batu bara. Nah, itu pertambangan batu bara lama dari zaman Belanda yang kemudian kalau nggak salah aku nggak tahu sekarang masih beroperasi atau nggak. Tapi intinya itu adalah salah tempat pertambangan batu bara. Kalau Bali, aku kurang tahu kalau di Bali apakah ada pusat konservasi juga. Kalau Magelang, em, setahu sih nggak ada ya. Mungkin kalau museum-museum banyak memang. Tapi kalau situs purbakala yang ataupun pelestarian gitu, aku kurang tahu ada atau enggak. Kalau yang Ujung Kulon, nah Ujung Kulon ini jelas ini adalah Badak Bercula satu. Tempat konservasinya di sana memang. Kemudian ya kalau Sangiran yang tadi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Sangiran. Oke, kita nextkan ke soal yang selanjutnya, soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan tarian daerah yang berasal dari daerah Papua. Nah, jawaban yang tepat adalah yang tari Swangi. Jadi tari Swangi ini adalah atau aku kurang tahu ini apakah diambil dari fenomena-fenomena gaib atau gimana. Tapi intinya tarian Swangi ini adalah sebuah tarian tradisional dari spesifiknya dari Papua Barat yang sering dikaitkan dengan nuansa magis atau kisah tentang roh jahat gitu. Nah, jadi jawabannya itu, jawabannya adalah yang A. Kalau tari Cakalele ini dari Maluku. Kemudian kalau kalau tari Kabasaran dari Sulawesi Utara, tari Tivalenso ini dari Maluku. Ya mungkin ada yang dari Papua juga, tapi mungkin lebih terkenalnya sebagai dari Maluku sebenarnya gitu. Kalau tari Maku-Maku dari Maluku juga. Jadi jawabannya adalah yang tari Swangi tadi. Jadi tari Swangi ini ya memang tadi merupakan satu tarian tradisional yang memang bernuansa magis atau magic ataupun bahasa simpelnya ada unsur gaibnya lah kayak gitu. Nah, kalau di dalam ceritanya ini menggambarkan kisah suami yang ditinggal mati istrinya akibat roh jahat. Roh jahatnya apa? Roh jahatnya adalah suami. Nah, tarian ini fungsinya biasanya adalah untuk mengusir arwah penasaran sehingga tampilkan saat ada warga yang meninggal dengan gerakan layaknya dukun. Nah, penari menggunakan pakaian adat Papua dan atribut yang kental dengan unsur magis. Um, sorry. Suaranya kenapa hilang ya? Ada nggak? Cek. Harusnya udah ada. Oh, ada kok. Oke, harusnya ada sih. Oke. Siapa tadi yang Oh, ini. Oh, iya. Sekarang udah ini muncul? Harusnya sih udah ada ya. Mungkin jaringannya bisa dicek dulu karena biasanya memang oh ya, mungkin speakernya bisa dicek dulu. Ada kok, ada. Em, oke, ya, sembari menunggu ya. Jadi tadi betul ya ini tarian salah satu tarian yang fungsinya itu untuk mengusir roh atau arwah penasaran yang sering ditampilkan saat ada warga meninggal dengan gerakan layaknya dukun. Penari menggunakan pakaian adat Papua dan atribut yang kental dengan unsur magis. Nah, biasanya kalau di Indonesia ini, em,
segala sesuatu yang kaitannya dengan unsur-unsur kebudayaan itu biasanya ya kan biasanya lekat dengan namanya tarian. Nah, tarian ini sebenarnya kalau dari fungsinya itu seringkali dianggap sebagai salah satu cara untuk mengkomunikasikan atau mengomunikasikan sesuatu, baik itu berupa emosi, pesan, atau merayakan kehidupan melalui gerakan berirama. Nah, makanya kalau misalkan ada orang yang sedih, itu biasanya ada tarian khususnya, tarian tradisionalnya. Kalau ada yang ingin berperang, biasanya ada tarian perang namanya. Kalau misalkan dia pengen menyampaikan kebudayaan tertentu, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya yang di masyarakat, dia sampaikannya melalui tarian kayak gitu. Nah, biasanya tarian itu seperti itu. Jadi tarian itu seringkali bukan cuma ataupun bukan hanya sekedar dalam bahasa ininya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar berupa berupa ini berupa berupa apa ya berupa berupa keindahan doang, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Nah, salah satunya kalau tarian Swangi ini fungsinya adalah untuk mengusir roh jahat. Apakah roh jahatnya terusir? Nah, ini balik lagi ke keyakinan masyarakat ya. Memang di satu sisi keyakinan-keyakinan seperti ini ya ya sesuatu yang ada atau muncul di masyarakat kita. Kalau ketemu hal yang kayak gini ya udah ya kita hormati aja sebagai orang yang mungkin kita kadang-kadang nggak terlalu menganggap ini penting karena mungkin kita nggak hidup di masyarakat tersebut, tapi versi masyarakat tersebut ritual-ritual ibadah itu sering atau ritual kebudayaan itu sering kali sangat penting sekali kayak gitu. Nah, itu kalau tarian Swangi. Um, Kemudian ya ini tadi yang seperti saya bilang tari Swangi dari Papua Barat. Ada yang mengatakan dari Teluk Cendrawasih Papua, Swangi itu bermakna roh jahat atau arwah orang mati yang belum tenang dan dianggap merasuki wanita untuk mencelakai orang lain. Mungkin ini mirip seperti kuntilanak ya, karena ini spesifiknya merasuki wanita. Ada orang yang udah mati. Tapi kadang-kadang ada juga ya ini versinya ini orang yang mungkin lebih tepatnya orang yang udah mati tapi arwahnya penasaran nih ya arwah penasaran kan di masyarakat kita kayak gitu keyakinannya. Jadi itu ya kalau versi-versi keyakinan ini ya kayak kita masyarakatnya gitu. Tapi um, intinya makna yang terkandung dalam tarian Swangi itu. Nah, jadi kalau fungsinya, kalau tari Swangi ini fungsinya bukan sekedar hiburan doang, tapi merupakan dari bagian dari ritual ibadah adat untuk mengusir roh jahat yang dipercaya menyebabkan penyakit atau kematian. Nah, orang-orang dulu itu seringkali memaknai um, memaknai terjadinya satu penyakit atau wabah itu seringkali ya, itu seringkali karena mereka menganggap ada roh jahat yang menghantui mereka atau ada roh jahat yang sekiranya membawa 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 virus-virus ataupun hal tersebut kayak gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu fenomena yang hampir sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah Tebur ini kan spesifiknya di Papua, di daerah timur, ini keyakinannya seperti itu. Kalau ada roh jahat, kalau ada penyakit, itu datanya dari roh jahat. Sama di daerah Sumatera pun ada yang kayak gitu. Nggak, kalau misalkan satu kampung terserang penyakit, terserang wabah, itu mereka bilang itu artinya mereka sedang diserang ataupun ada roh jahat di kampung tersebut kayak gitu. Nah, padahal kalau kita lihat secara medisnya bisa jadi ya itu memang penyakit menular, penyakit menular dan bisa jadi pandemi kayak gitu. Kena kayak yang lainnya juga. Nah, kadang-kadang ada fenomena-fenomena tradisional atau fenomena masyarakat yang sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh ini punya punya alasan-alasan logisnya tersendiri kenapa itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, kalau dari sisi gerakannya ini cenderung unik biasanya menyerupai aktivitas dukun atau memiliki kekuatan magis dalam upaya penyembuhan. Nah, tarian ini sering ditampilkan saat ada warga yang meninggal dunia. Kostumnya mengenakan busana tradisional Papua dan seringkali menggunakan bahan alam seperti daun-daun dan hiasan tubuh yang khas. Nah, ini contohnya ya, contoh gambarnya. Ini ada tarian-tariannya. Seperti ini tarian yang dilakukan oleh
laki-laki dan oleh wanita. Cuman kalau tanya apakah apa makna coretan-coretan ini, nah kurang paham nih. Mungkin ini adalah simbol-simbol yang biasanya dipakai untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, biasanya seperti itu. Itu kalau nomor yang ketiga. Kita nextkan ke soal nomor yang keempat. Khairil Anwar, ini kelahirannya 1922 sampai 1949, adalah seorang penyair dan sastrawan Indonesia yang sering dianggap sebagai salah satu pelopor dalam sastra Indonesia modern. Berikut ini merupakan salah satu puisi karya Khairil Anwar. Nah, ini jawabannya adalah yang A, Aku. Nah, itu adalah salah satu puisi ataupun salah satu karangan dari Khairil Anwar yang pada tahun 1943. Ini adalah salah satu karya yang cukup ikonik yang sering dijuluki juga si binatang jalang karena dalam sebuah kutipannya itu bunyinya adalah aku adalah binatang jalang. Nah, aku nggak tahu kenapa dia menyebutkan aku itu adalah binatang jalang dalam sebuah 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 puisi tersebut kayak gitu. Nah, mungkin ada alasan-alasan khususnya. Nah, itu alasan khususnya yang kurang tahu. Nah, puisi ini biasanya merepresentasikan semangat individualisme dan vitalitas Khairil sebagai seorang pelopor sastra Indonesia modern. Ini namanya Khairil Anwar. Cuman kalau nggak salah dulu Khairil Anwar itu ini meninggalnya cukup cukup muda sekali nih. Iya, nggak tahu kenapa banyak kadang-kadang ada banyak seorang penulis sastrawan itu yang meninggalnya usianya muda sekali. 1922 sampai 1949. Ini artinya usianya cuma sekitar 27 ya, 27 tahun ya sebenarnya. Ya, cuma 27 tahun. Itu usia yang sangat sangat muda sekali. Maksudnya itu usia yang ketika seseorang itu bisa jadi produktifnya kayak gitu. Itu jawabannya adalah yang aku. Kalau yang lain apa? Kalau malam, saya kurang tahu kalau malam laut itu punya siapa. Kemudian sajak widur ini juga punya siapa, kurang tahu juga. Cuman kalau yang hujan bulan Juni, kemudian hatiku selembar daun ini punyanya ini seperti Joko Damono. Nah, dia adalah salah satu apa ya, salah satu sastrawan juga, penulis novel, penulis puisi yang yang cukup terkenal. Nah, hujan bulan Juni ini adalah salah satu karyanya yang kemudian dijadikan sebuah buku, sebuah novel, sebuah cerpen, puisi juga. Jadi cukup 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 banyak sekali karyanya yang digubah. Bahkan jadi film, bahkan jadi kalau nggak salah ini juga jadi apa ya? Jadi sebuah karya ini juga sebuah karya musikalisasi puisi. Nah, kalau teman-teman pengen cari ada tuh di musikalisasi puisi Hujan Bulan Juni karyanya Khairil Anwar. Oke, jadi jawabannya adalah yang A tadi. Jawabannya yang A tadi. Oke, kalau yang lain bukan bukan Khairil Anwar ya. Oke, kita next kan ke soal nomor yang kelima. Nomor yang kelima ini pertanyaannya adalah melengkapi kata yang tepat dari paragraf ini. Nah, kita baca paragrafnya ya. Teringat pesan nenek ketika saya memutuskan memilih profesi sebagai seorang wirausaha. Ia berkata, jika ingin mendapatkan hasil yang baik, jangan lakukan suatu pekerjaan dengan titik-titik, lakukanlah secara terencana. Maksimalkan ikhtiar dan doronglah dengan doa. Setelah itu, masalah hasil serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Tugas kita sebatas berusaha saja. Nah, ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah ini ya, balik lagi seperti saya bilang, kalau ketemu soal kayak gini, yang pertama kali kita lakukan adalah 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 pertanyaannya mengenai mengenai ungkapan yang tepat. Nah, jadi kalau ketemu kayak gini ya kita usahakan buat 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 mengetahui dulu ini pertanyaannya mengarah kepada apa. Nah, nah kalau dari sini dia kan
dia kan bercerita tentang nasihat dari seorang nenek yang intinya adalah supaya dia melakukan satu pekerjaan dengan titik-titik. Nah, ini bisa titik-titiknya ini um, adalah sebuah larangan bahwa jangan melakukan sesuatu sesuatu seperti itu. Nah, artinya sesuatu itu bisa jadi sesuatu yang buruk. Karena kalau nasihatnya jangan melakukan sesuatu yang baik, itu kayaknya bukan nasihat ini deh, bukan sebuah nasihat harusnya. Nah, artinya kata di dalam titik-titik ini bisa jadi adalah kata yang bermakna kurang baik atau buruk. Nah, kita lihat dari beberapa opsi ini kira-kira yang kurang baik yang mana? Yang um, yang baik yang mana? Itu kita coba eliminasi gitu. Kalau sepenuh jiwa raga ini kan baik. Nah, ini jelas berarti salah ya. Ini salah ini. Berarti ini pasti salah. Nah, kalau kemudian bentar, ini gimana cara eliminasinya? Oh ini. Kalau sepenuh hati, nah ini juga kata-kata yang baik sebenarnya. Jadi bisa dikatakan nggak mungkin lah nasihat neneknya jangan lakukan suatu pekerjaan dengan sepenuh hati. Nah harusnya kebalik nih. Harusnya neneknya nasihatinya dengan sepenuh hati. Kemudian opsi yang C, jangan lakukan suatu pekerjaan dengan hati-hati ya. Ini bahaya juga nih. Kalau melakukan pekerjaan apapun ya harus hati-hati. Gak boleh dengan hati-hati. Gak boleh dengan maksudnya ini standarnya memang harus hati-hati kayak gitu. Um, Kemudian kalau opsi yang B, jangan lakukan pekerjaan dengan setengah-setengah. Nah ini sebenarnya opsi yang menurutku juga juga bikin keliru juga nih. Ada opsi yang B setengah-setengah dan ada opsi yang A setengah hati. Nah kalau setengah hati ini sama-sama juga nih. Setengah hati ini artinya dia melakukan sesuatu itu tidak bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh. Itu adalah salah satu kata yang maknanya bisa jadi negatif kayak gitu. Kalau yang B, ini bisa jadi setengah-setengah yang dimaksud ini bisa jadi dia mengerjakan pekerjaannya yang belum selesai juga kayak gitu. Tapi kayaknya kurang tepat. Karena biasanya nasihat seorang nenek itu, nasihat dari orang itu, jangan melakukan sesuatu dengan setengah hati, tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh kayak gitu atau terencana. Nah, kalau dari opsi ini, kalau saya merasa jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa? Karena lebih tepat untuk kita sandingkan dengan kalimat ini. Nah, coba kita baca nih. Kita baca. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, jangan lakukan suatu pekerjaan dengan setengah hati. Lakukanlah secara terencana, maksimalkan ikhtiar dan doronglah dengan doa. Nah, ini artinya nasihat dari neneknya ini adalah supaya kita tidak melakukan ataupun mengerjakan sesuatu dengan setengah hati doang. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan setengah hati ya bisa jadi kita nggak niat, kadang-kadang nggak niat ataupun kadang-kadang kita itu cenderung cenderung tidak bersungguh-sungguh. Nah, jawabannya kayak gitu. Itu yang A. Kalau yang setengah-setengah ini saya ragu nih. Nah ini kayaknya mungkin kalau misalkan nggak ada opsi jawabannya setengah hati, opsi jawaban lain yang mendekati dari jawaban yang ada ini kayak yang setengah-setengah. Gitu. Kalau yang lain udah jelas salah, udah jelas salah. Kenapa? Karena masa neneknya menasihati buat jangan lakukan suatu pekerjaan dengan hati-hati. Ya, pekerjaan ya harus lakukannya dengan hati-hati apapun itu. Masa dia nasihatnya nenek jangan melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati ya itu juga salah ya gitu di mana mana ya nasihat pekerjaan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, nah jawabannya adalah yang A. Oke, kita next kan ke soal nomor yang kelima. Oh ya, ini kalau misalkan mau nyari soal kayak gini, ini ini kalau soal-soalnya masuk ke dalam kategori soal bahasa Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, soal-soal jenis kayak gini melengkapi kalimat, ada kutipan sebuah sebuah cerpen, sebuah sastra, mencari makna, latar belakang dan seterusnya. Itu adalah jenis-jenis soal yang biasanya berkaitan dengan apresiasi sastra. Kalau pengen banyak latihan atau menjawab soal-soal kayak gitu, cari aja soal namanya soal apresiasi sastra. Itu banyak kok di internet, banyak di internet dan pembahasannya ada semua. Jadi ya kalau pengen pengen membahas ataupun mencari tahu yang kayak gitu, nah carilah soal-soal apresiasi sastra. Ini masih kategorinya mudah. Kalau yang lain itu biasanya cukup sulit mencari makna intrinsik lah kayak gitu. Um,
Jadi harus harus ini harus 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 sering-sering banyak latihan kayak gitu. Oke. Oke, kita next kan ke soal nomor yang keenam. Salah satu wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, registrasi, dan identifikasi lalu lintas. Sistem jaringan yang dimaksud biasa disebut dengan, nah ini jawaban yang tepat adalah yang D, Pusat Informasi Kriminal Nasional. Itu adalah kalau kita mengacu dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, ya Pusiknas itu bertugas untuk menyelenggarakan sistem informasi kriminal yang mencakup data kejahatan, pelanggaran, hingga registrasi dan identifikasi lalu lintas sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Nah, jadi opsi jawabannya yang tepat adalah yang di Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas gitu. Kalau yang lain, Pusat Informasi Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Pusat Laporan Lalu Lintas ini biasanya ini merujuk kepada kepada data mengenai data kecelakaan, kemudian data laporan lalu lintas kurang tepat. Ini biasanya memang di bawah Pusiknas. Itu mungkin salah satu alasannya biar dia terintegrasi dengan data kriminal yang lainnya. Kemudian kalau pusat keterangan dan barang bukti, nah ini biasanya berkaitan dengan mencari keterangan dan barang bukti saja. Kalau pusat informasi intelijen nasional, nah ini jelas ya, ini mengenai data-data intelijen atau aspek-aspek keamanan, bukan aspek-aspek mengenai mengenai kejahatan pelanggaran lalu lintas. Oke, kita next kan ke soal nomor yang ke-7. Jika menurut pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan, nah ini jawaban yang tepat adalah yang E, peraturan pemerintah. Itu jawabannya nomor yang ketujuh itu, peraturan pemerintah. Nah, kalau secara spesifiknya, ini ada dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang isinya adalah ketentuan mengenai bantuan teknik kepada Polri dalam tugas keamanan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, biasanya kalau undang-undang kepolisian ini sifatnya umum. Kalau peraturan lebih lanjut mengenai detailnya, mengenai aspek teknisnya biasanya ada di dalam peraturan pemerintah. Biasanya seperti itu. Jadi jarang sekali ada peraturan perundang-undangan yang dia berdiri sendiri. Dia biasanya butuh peraturan perundang-undangan lain untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah yang peraturan pemerintah. Oke, kita next ke soal nomor yang ke-8. Soal nomor ke-8 ini tentang pertanyaannya adalah negara tempat Pak Cipto tinggal merupakan negara yang menganut sistem ekonomi. Nah, ini dia pertanyaannya lebih kepada ini. Pertanyaannya mengenai sistem ekonomi apa yang dianut. Ini masuk kategori soal-soal mengenai perekonomian. Oke, kita baca ini ya, baca wacananya ya. Pak Cipto dan keluarga saat ini tinggal di salah satu negara berkembang di Asia. Sistem ekonomi yang dijalankan di negara tersebut menyebabkan tidak berkembangnya daya kreasi dan inovasi masyarakat, sehingga mengakibatkan kebebasan individu menjadi terbatas. Negara tersebut jarang mengalami masalah ekonomi karena semua perekonomian diatur oleh negara. Begitupun dengan produksi barang dan keuntungan hasil penjualannya diatur dan dikelola oleh negara. Nah, negara tempat Pak Cipto tinggal merupakan negara yang menganut sistem. Nah, ini pertanyaannya sistem apa yang dianut oleh negara tersebut kayak gitu. Nah, kalau dari beberapa opsi ini, yang tepat adalah yang E, sistem ekonomi terpusat. Kenapa jawabannya E? Nah, sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando itu biasanya sistem ekonomi yang segala sesuatu, kegiatan produksinya, distribusinya, sampai penjualannya itu biasanya diatur oleh negara. Spesifiknya oleh pemerintah, basicnya kayak gitu. Nah, bahkan termasuk dari aspek pembagian keuntungan itu diatur sepenuhnya oleh pemerintah.
terpusat. Nah, terpusat kepada pemerintah kayak gitu. Nah, cuman dampak buruknya dari sistem ini biasanya inisiatif dan kreasinya itu biasanya kurang. Jadi hak milik individu tidak berkembang. Kenapa? Karena segala sesuatunya dibatasi oleh aturan negara. Nah, basicnya kayak gitu. Jadi segala sesuatunya diatur oleh negara. Jadi daya kreatifnya atau daya kreasinya dari orang-orang yang tinggal di daerah ini tuh biasanya cenderung 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 ya udah dia bekerja sesuai dengan apa yang ada aja, sesuai dengan aturan-aturan yang ada aja. Jadi nggak timbul persaingan. Karena kalau ada persaingan di situ, justru daya kreatif itu kadang-kadang munculnya di sana. Nah, pertanyaan kayak tadi, seperti yang di soal nomor 8 ini, Pak Cipto ini kan dia tinggalnya tadi nih. Nah, tidak berkembangnya daya kreasi dan inovasi masyarakat. Kalau dia tinggal di sistem pasar ataupun sistem liberal ataupun campuran, bisa jadi daya kreasinya bakalan atau daya inovasinya itu bakalan berkembang. Karena kenapa? Karena dia bekerja di sistem yang orang itu saling bersaing, karena kalau dia nggak bersaing dia nggak akan laku produknya. Kalau nggak bersaing gitu, nggak ada kreativitas dari produknya, orang nggak akan bersaing, nggak akan laku lagi. Nah, jadi supaya barang tersebut laku, makanya makanya perlu daya kreativitas. Nah, itu biasanya di sistem ekonomi liberal. Ya tadi ciri-ciri yang lainnya dari sistem ekonomi terpusat ini biasanya masalah ekonominya itu jarang sekali terjadi. Kenapa? Karena ada kontrol ketat dari pusat, dari pemerintah. Namun ada risikonya juga. Risikonya adalah um, adanya efisiensi dan inovasi. Nah, jadi mengorbankan aspek efisiensi dan inovasi. Jadi segala sesuatu segala sesuatu yang kaitannya dengan inovasi dan efisiensi itu biasanya 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 nggak ada. Nah, itu kalau di dalam sistem ekonomi ekonomi komando. Oke, 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 oke. Nah, oke, kita next ke opsi yang lain. Kalau yang lain pasar dan liberal, sebenarnya kalau sistem ekonomi pasar ini sama liberalnya sebenarnya hampir-hampir mirip, hampir mirip semua, hampir mirip. Dimana kalau dalam sistem ekonomi pasar dan liberal ini um, ciri khas utamanya itu biasanya memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Jadi ya harga apa ya harga harga produk di lapangan itu biasanya bukan oleh bukan oleh ini bukan oleh pemerintah, tapi ditentukan oleh pasar kayak gitu. Itu mekanisme pasar. Dan pemerintah hampir tidak melakukan atau ikut campur dalam sistem tersebut. Jadi adanya sistem persaingan bebas dan penganut penuh terhadap milik pribadi. Nah, di sistem pasar ini biasanya ini rawan sekali terjadinya monopoli. Kenapa monopoli? Karena kalau misalkan produknya produknya laku keras, dia bisa mendominasi pasar kayak gitu. Nah, sehingga ada orang yang dapat untungnya berlebih, ada orang yang dapat untungnya hampir nggak ada, bahkan hampir bahkan bisa jadi dia nggak dapat untung kayak gitu karena ekonomi pasarnya udah dikuasai oleh satu komoditi tertentu. Nah, itu sistem ekonomi pasar biasanya. Nah, itu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi pasar. Nah, cuman baiknya adalah sistem ekonomi pasar kayak gini atau liberal kayak gini, produk yang dikeluarkan itu biasanya memiliki inovasi-inovasi tertentu. Kayak misalkan di Indonesia ya kita anggap aja ada produk namanya air mineral ya gitu. Air mineral kan ada banyak nih, ada aqua, ada le mineral, ada kalau yang dia spesifik ke minuman yang mengandung um, cenderung lebih kepada basa kayak gitu, minum jenis basa gitu, itu ada pristine, ada minuman alkali dan seterusnya itu. Padahal kalau kita pikir-pikir itu semuanya sama, minuman kayak gitu. Tapi mereka mengemas produk tersebut dengan ciri khas tertentu, dengan branding tertentu, dengan keunggulan tertentu kayak gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir ya
namanya minuman, air mineral ya semuanya sama, dari air putih juga gitu. Nah, cuman mereka menafsirkannya beda gitu. Mereka menganggap bahwa ya ini minuman ini cenderungnya lebih lebih sifatnya basa, nggak terlalu asam dan sebagainya. Itu sistem ekonomi pasar. Jadi biasanya itu um, biasanya itu berkaitan dengan hukum hukum penawaran yang ada di lapangan. Nah, hukum penawaran itu seperti apa? Hukum penawaran itu jika suatu harga barang atau jasa naik, maka barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat kayak gitu. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan menurun. Sehingga sehingga itu kalau dalam dalam hukum penawaran kayak gitu. Jadi ketika suatu harga barang itu jasa itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu cenderung 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 turun. Nah, kalau yang satunya itu namanya hukum permintaan. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Jadi kalau yang berlaku dalam sistem itu ya sistem ekonomi hukum penawaran dan permintaan itu. Jadi kalau harga barangnya lagi tinggi, permintaan terhadap barang itu bisa jadi sedikit. Tapi kalau lagi murah, itu bisa jadi permintaan barang itu bisa jadi tinggi sekali kayak gitu. Ini yang sering kita tahu lah ya dalam sistem ekonomi pasar kita. Ini ya fenomena umum sebenarnya. Kalau harga barang itu lagi tinggi ya biasanya permintaannya dikit. Tapi kalau harga barang tersebut itu rendah, biasanya semakin banyak yang meminati. Sama tadi kalau hukum-hukumnya di penawaran. Jadi biasanya harganya itu biasanya ditentukan oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar harganya. Nah, sistem kayak gini sebenarnya baik. Baik, tapi kadang-kadang cenderung rawan dimonopoli. Kenapa dimonopoli? Karena bisa jadi barang itu sebenarnya ada, tapi aksesnya itu dikasih batas kayak gitu, supaya barangnya tetap stabil. Nah, ini biasanya permainan-permainan terbelah gitu. Nah, kalau kayak gini memang tetap perlu peran dari pemerintah. Nah, kalau yang terakhir ada namanya sistem ekonomi tradisional. Nah, ini biasanya sistem ekonomi yang dipakai di masyarakat-masyarakat tradisional. Nah, biasanya kayak gitu. Biasanya di pedesaan atau yang masih menganut sistem barter. Nah, itu biasanya ada di sistem-sistem seperti itu. Itu namanya uh, sistem ekonomi tradisional. Terus kalau tadi ada pertanyaan tadi ya. Pertanyaan tadi berkaitan sama begini, ekonomi liberal sama kapitalis bedanya beda apa sama sebenarnya kalau kita lihat secara apa ya, secara bentuknya sebenarnya sistem dua-duanya itu sebenarnya sama sama hampir-hampir sama malahan karena dua-duanya ini menekankan kebebasan individu dan hak milik pribadi secara absolut, jadi tanpa campur tangan negara. Nah, cuman kalau kapitalisme ini biasanya pembahasannya itu bukan lebih kepada um, apa ya, dia itu pembahasannya lebih kepada kapitalis ini kan berasal dari kata kapital. Kapital ini modal. Jadi biasanya dia ini berkaitan dengan pengembangan modal yang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, tapi dua-duanya sama mengarah kepada um, ekonomi kebebasan kayak gitu. Jadi hak hak individu sangat-sangat diakui sekali. Nah, cuman permasalahannya dalam sistem ekonomi kapitalis ini sebenarnya itu sistem ekonominya ini baik. Kenapa? Karena dia um, berfokus kepada modal-modal yang diberikan kepada pihak swasta untuk mengelola suatu produk tertentu di masyarakat. Kayak misalkan gini, misalkan um, di Indonesia ini kan punya banyak lahan tambang nih, punya banyak lahan tambang dan sebagainya. Lahan tambang itu seringkali tidak bisa dikelola sepenuhnya oleh negara. Nah, makanya mereka membutuhkan kapital. Mereka membutuhkan pihak swasta yang memiliki modal. Nah, pihak-pihak swasta ini sebenarnya kalau kita runut, ya mereka ini adalah para kapitalis. Nah, para kapitalis kayak gitu. Karena bisa jadi um, kecenderungannya kalau dalam kapitalisme atau kapitalis itu
sesuatu yang mereka keruk dari pertambangan tersebut itu mereka pakai buat keuntungan pribadi. Nah, ini yang buruknya nih kadang-kadang. Jadi, kenapa kapitalisme itu seringkali dianggap buruk karena mereka memakai keuntungan yang mereka peroleh untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, apakah kapitalisme ini selalu apakah kapitalisme ini bisa jadi baik? Sebenarnya bisa, asalkan negara itu bisa mengaturnya. Nah, kira-kira masalahnya negara bisa mengaturnya nggak nih para kapitalis ini, para orang-orang yang memiliki modal ini? Masalahnya kan seringkali enggak. Nah, seringkali enggak. Mereka kadang-kadang ya mengeruk hasil alam itu ya buat kepentingan mereka sendiri kayak gitu. Bahkan kadang-kadang mereka dikasih diskon, dikasih potongan oleh pemerintah. Ini jadi yang jadi permasalahannya gitu. Mereka udah difasilitasi kekayaan alamnya, mengelola pajaknya bahkan dikasih diskon kadang-kadang kayak gitu. Nah, ini yang jadi permasalahannya adalah sistem kapitalisme itu seperti itu. Kapitalismenya bahkan diadopsi oleh negara. Dan kadang-kadang mereka ini bisa jadi kalau tanya apakah nggak ada manfaatnya sama sekali, ya ada tetap. Kayak misalkan orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut ya biasanya diambil dari orang-orang Indonesia juga. Tapi kalau kita nanya apakah kemudian um, keuntungan yang mereka peroleh itu dipakai buat buat kemajuan satu bangsa, saya rasa sih enggak ya. Bahkan dalam kasus-kasusnya sistem perpajakan di Indonesia pun mereka ini kadang-kadang mengakali sistem. Ini jarang orang tahu kayak gitu, jarang orang tahu. Tapi kadang-kadang perusahaan-perusahaan seperti itu mereka punya dana namanya dana CSR, itu dana sosial yang mereka kontribusikan. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman tahu ada tuh perusahaan-perusahaan besar, mereka kan sering buka tuh program beasiswa, program bantuan. Biasanya didirikan satu yayasan, yayasan ini akan memberikan bantuan kepada orang-orang tersebut. Terdengar mulia sekali hal seperti itu. Mereka intinya udah merusak, udah mengelola alam kita, mengambil alam kita keuntungannya, tapi dan mereka juga memberikan beasiswa buat kita. Itu terdengar mulia sekali gitu, dan itu dilakukan hampir oleh seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, cuman kita lihat lagi nih, kita lihat dari segi apanya, kita lihat dari perspektif perusahaan. Kenapa mereka mau memberikan beasiswa tersebut kayak gitu? Alasan yang pertama adalah memperkuat branding mereka sebagai satu perusahaan yang peduli terhadap masyarakat kayak gitu. Makanya mereka memberikan beasiswa, dan beasiswanya diarahkan nanti mereka bekerja di perusahaan tersebut kayak gitu. Itu memang baik, tapi tujuannya ya tadi sebenarnya untuk memperbaiki citra mereka. Tapi di sisi yang lainnya mereka mengeruk kekayaan alam kayak gitu. Itu nggak sebanding sama apa yang diberikan. Yang kedua, biasanya pendirian yayasan tersebut untuk menghindari pajak. Karena di Indonesia mereka yang memberikan bantuan-bantuan sosial baik berupa beasiswa, berupa pembentukan yayasan, itu biasanya mereka dapat potongan dari sisi pajak. Jadi pajak yang mereka keluarkan tidak sebesar ketika perusahaan tersebut tidak memiliki dana CSR. Makanya tiap perusahaan itu punya yayasan. Tujuannya tadi untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Ya silakan teman-teman kalau nggak percaya bisa cek di Google, ada banyak sekali tujuan-tujuan perusahaan itu mendirikan sebuah yayasan. Selain dari untuk memperkuat branding diri, ya mungkin ada niatan buat berkontribusi bagi masyarakat, ya alasan lainnya kalau kita perlu tahu ya sebenarnya adalah untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi sebenarnya. Alasannya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah sistem kapitalisme itu buruk atau baik, kalau kamu sebagai pemodal kapital, ya tentu kamu akan berpandangan sistem kapitalis itu baik kayak gitu. Tapi kalau kamu mungkin menjadi masyarakat yang terdampak, ya saya rasa kita nggak akan bisa ngomong sistem kapitalisme atau sistem kapital itu baik kayak gitu. Karena sistem kapital itu jarang sekali ada keuntungannya itu yang dibagikan kepada masyarakat. Itu jarang sekali ada yang kayak gitu. Khususnya apakah dan saya nggak tahu ya ini apakah terjadi di daerah lain juga karena saya tinggalnya di daerah pertambangan. Jadi saya tahu sekali para pemodal ini kalau mereka udah mengeruk hasil tambang di situ, mereka nggak akan mau membangun kota tersebut. Ngapain mereka membangun di kota tersebut kayak gitu? Ngapain mereka berkontribusi di masyarakat di kota tersebut kayak gitu? Mending mereka bawa uangnya ke Jakarta, buka usaha di sana, investasi di sana. Ya secara logika saya harus ngomong kayak gitu katanya karena itu memang kenyataannya. Nah, buruknya dari sistem kapitalis itu kayak gitu. Keuntungannya cuma dimiliki oleh segelintir orang. Itu yang orang nggak tahu dalam sistem ekonomi kapitalis.
Tapi apakah ada negara-negara kapitalis yang bisa besar dari para pemodalnya? Ada. Contohnya kayak Amerika Serikat. Itu kan pusat kapitalisme dunia. Ya negaranya bisa besar. Dan sebenarnya ini aku kurang tahu ya. Soalnya memang ada beberapa para kapitalis ini yang memang mereka memiliki jiwa nasionalis. Aku lupa apakah ini kasusnya di Amerika Serikat ya atau di negara lain. Tapi kalau di Indonesia, apakah kapitalisnya memiliki jiwa nasionalis? Nah, sepertinya tidak. Itu nggak kayak gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau misalkan pertanyaannya di balik lagi di nomor berapa tadi ya? Nomor nomor 8 ini Pak Cipto ini tinggal di mana? Dia menganut sistem ekonomi terpusat atau komando. Bisa jadi mungkin tinggalnya di daerah mungkin ya kalau di Asia Tenggara ya um, Vietnam itu ataupun Kamboja mungkin mungkin ya karena mereka sistemnya ekonominya terpusat spesifiknya sistem ekonomi komunis sebenarnya gitu tapi dalam beberapa tahun ini sistem ekonomi mereka tuh investasi yang masuk ke sana cukup cukup besar sekali artinya bisa jadi mereka nggak sepenuhnya nggak pure lagi komunis sebenarnya udah jadi sistem ekonomi kapitalis juga kayak gitu tapi baiknya di sana investasinya malah berkembang bahkan bisa mengalahkan Indonesia. Nah, jadi kalau sekarang ya udah nggak sekaku dulu dulu sebenarnya sih udah sistem ekonomi ya udah nggak udah fleksibel kayak gitu. Cina yang dianggap sebagai negara komunis pun kalau kita lihat sistem ekonominya kapitalis udah liberalis juga kayak gitu mereka menganut sistem ekonomi pasar bebas apakah mereka masih negara komunis ya secara politiknya masih komunis tapi ekonominya udah kapitalis itu kalau dalam versi sejarahnya disebut sebagai negara yang sistem one country two system satu negara dua sistem secara politik mereka komunis tapi secara ekonomi mereka sangat kapitalis sekali nah itu perubahannya sebenarnya terjadi di masa eranya Deng Xiaoping nah kalau ditanya di Indonesia yang mana yang menganut sistemnya kalau di Indonesia saya rasa sih kalau teman-teman ketemu soal kayak gitu yang menanyakan terkait sistem ekonomi di Indonesia jawabannya pasti adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, masalahnya sistem ekonomi Pancasila ini saya nggak tahu ini sistem ekonominya seperti apa. Ada yang bilang sistem ekonomi yang menganut nilai-nilai Pancasila. Nah, ini nggak spesifik juga nih. Nilai Pancasila yang mana? Nah, intinya gitu. Kalau kalau ini ditanya sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi kalau ditanya pada prakteknya apakah sistem ekonominya Pancasila saya rasa sih enggak ya. Mungkin bisa jadi sistem ekonominya ya sistem ekonomi ekonomi ini ekonomi pasar bahkan jadi bisa jadi sistem ekonomi liberal kayak gitu. Karena di Indonesia saya nggak tahu nih ya yang menang ya atau yang berkuasa ya pemodal kayak gitu. Campuran ya mungkin ya campuran ya mungkin karena aneh sistem ekonominya. Kenapa kan aneh kayak gitu? Karena em, kadang-kadang di Indonesia itu kalau kita bilang sistem ekonominya liberal atau pasar ada sektor-sektor tertentu yang dia cenderung diatur langsung oleh pusat. Nah, itu ciri khas dari sistem ekonomi terpusat. Apa? Kayak misalkan kereta api di Indonesia. Di Indonesia kan yang menyediakan jasa kereta api kan cuma satu, KAI, Kereta Api Indonesia. Kemudian kalau ada yang menguasai tentang perusahaan listrik, yang ngatur cuma satu. Apa? Yang ngatur adalah PLN kayak gitu. Nah, jadi jadi cenderung apa ya? Cenderung cenderung campuran kayak gitu. Ya betul tadi campuran. Nggak kita nggak bisa sepenuhnya bilang Indonesia itu liberal. Tapi memang betul ada aspek-aspek yang cenderung liberal juga di Indonesia. Jadi sistem ekonominya ada yang bergantung sama pasar, ada yang kadang-kadang dimonopoli sepihak oleh negara kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Nah, termasuk yang lain. Kayak yang lain kan ada penerbangan pesawat nih
Kan yang menguasai cuma cuma satu atau dua maskapai negara sebenarnya kan kayak gitu. Apakah ada persaingan di sana? Saya rasa sih enggak, monopoli ya. Ya kalau persaingan sih enggak gitu. Jadi saya rasa sih ya memang memang sistem ekonominya ya betul sih mungkin campuran ya lebih tepatnya ya. Kadang-kadang ya liberalis, kadang-kadang ya terpusat oleh negara. Jadi nggak saklek di satu sistem kayak gitu. Tapi ya kalau teman-teman ketemu soal pertanyaannya sistem apa yang dipakai Indonesia, jawabnya ya sistem ekonomi Pancasila. Kalau tanya kenapa, saya nggak tahu juga jawabannya kenapa itu. Tapi intinya mungkin kalau dari perspektif pembuat soalnya yang menekankan aspek-aspek Pancasila, ya udah jawabannya adalah itu. Ya kadang-kadang kita nggak bisa pakai jawaban-jawaban yang eh, jawaban-jawaban versi kita yang idealis kayak gitu. Ya, kita harus ngelihat juga nih di lapangan dari opsi yang ada itu mengarahnya kemana. Ya kalau ketemu soal-soal kayak gitu ya usahakan kita menjawab sesuai dengan keinginan dari pembuat soal itu. Itu terkait dari sistem ekonomi yang dianut. Jadi ya sistem ekonominya sistem ekonomi terpusat ke sini. Itu. Ya. Oke, itu untuk nomor 8. Kita next kan ke soal nomor 9. Instansi yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan adalah, nah ini jawaban yang betul adalah yang A, otoritas jasa keuangan. Nah semua nih diawasi nih, termasuk pinjol-pinjol. Pinjol-pinjol itu biasanya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kaitannya sama kegiatan keuangan, simpan meminjam, aliran dana, sebagainya, itu adalah kerja-kerja dari otoritas jasa keuangan. Ini kalau di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini biasanya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Ya, termasuk bank-bank itu juga kayak gitu. Kalau yang lain kenapa salah? Kalau yang lain BUMN, um, BUMN memang ada yang mengelola aspek-aspek mengenai keuangan. Ya kayak bank itu kan ya bagian dari BUMN kan, Badan Usaha Milik Negara. Tapi dia bukan sebagai pengawas jasa keuangan. Kalau Bank Indonesia, nah Bank Indonesia ini sebenarnya dia memang mengawasi, tapi spesifiknya lebih kepada banknya aja gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sistem keuangan enggak. Kalau Bursa Efek Indonesia itu lebih kepada penyelenggaraan perdagangan efek atau pasar modal. Nah, justru Bursa Efek Indonesia ini biasanya diawasi oleh OJK. Kalau Bapepam LK, Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan, nah ini lembaga lama di bawah Kementerian Keuangan. Jadi dia spesifiknya mengawasi pasar modal serta lembaga keuangan non bank. Nah, ini mungkin hampir mirip ya, tapi yang spesifiknya yang mengatur masalah pengawasan itu secara keseluruhan itu adalah OJK. Makanya di beberapa aplikasi-aplikasi keuangan, Shopee Pay Later ataupun Pay Later yang lainnya, itu kan punya logo tuh kadang-kadang tuh ada logonya logo OJK. Pinjol ada logo OJK. Itu artinya dia udah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ya kalau mereka versi mereka sih bilangnya itu udah tersertifikasi gitu. Tapi ya nggak tahu juga nih tersertifikasinya seperti apa. Kemudian nomor 10, pemain bulu tangkis yang pernah meraih medali emas pesta olahraga negara-negara Asia adalah, ini kalau di jawabannya sebenarnya adalah yang C, Marcus Fernaldi Gideon. Um, ya cuman aku nggak tahu ya apakah teman-teman dapat opsi jawaban yang lain karena aku sempat nyari jawabannya itu adalah yang B, Apriani Rahayu atau sorry, lebih ke yang C kalau Markus lebih ke yang B, Apriani Rahayu. Cuma kalau di opsi jawabannya kan yang ini ya, yang kalau nggak salah kan yang C, Markus Fernaldi gitu ya. Ya coba nanti aku cek lagi ya. Tapi setahu kalau dari kunci jawabannya itu lebih kepada yang C. Oke, next nomor 11. Nah ini seperti yang saya bilang tadi,
Soal nomor 11 ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan apresiasi sastra. Nah, apresiasi sastra ini ya pertanyaan kadang-kadang mencari mencari unsur intrinsik, latar latar tempat atau makna tertentu, biasanya kayak gitu. Itu namanya namanya eh, namanya unsur intrinsik. Nah, ini pertanyaannya adalah hubungan antar unsur intrinsik dalam kutipan cerpen tersebut adalah, coba kita baca ya. Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh Camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu sekitar kecamatan menjadi riuh, bukan saja oleh demonstran-demonstran dari desa itu, tapi juga oleh orang-orang yang kebetulan lewat dan ada di sana. Nah, ini pertanyaan adalah hubungan antar unsur intrinsik dalam kutipan tersebut adalah, kalau dari opsi jawabannya adalah yang E, latar cerita kantor kecamatan yang dipenuhi para demonstran berhubungan dengan konflik antar tokoh yaitu camat dengan warga. Si jawabannya ini. Tapi kenapa jawabannya E? Nah, kita lihat nih. Nah, unsur intrinsik itu salah satu yang ditekankan itu adalah pada aspek latar cerita atau latar tempat. Nah, kalau dari kutipan cerpen tersebut, latar tempat yang ada itu ada di kantor kecamatan. Nah, kantor kecamatan dari yang mana? Dari ada teriakan tadi, tadi kata camat keluar kantor, nah, keluar kantor kecamatan kayak gitu. Nah, kemudian ada konflik antar tokoh, warga desa, demonstran berteriak-teriak menuntut camat keluar, menunjukkan adanya pertentangan atau konflik antar warga dan camat. Terhubungan, jadi ada suasana riuhnya, latar belakangnya timbul karena konflik aksi demonstran tersebut. Nah, jadi kalau dari unsur intrinsik ini, nah dia ini berkaitan dengan ini, dengan yang E, latar cerita kantor kecamatan yang dipenuhi para demonstran berhubungan dengan konflik antar tokoh yaitu camat dengan warga. Nah, um, ini jawabannya lebih tepat yang E. Kalau yang lain sebenarnya um, ini kurang-kurang tepat ya, karena dia kalau di unsur intrinsik ini biasanya pertanyaan ataupun kata kuncinya biasanya berkaitan dengan latar ceritanya di mana, tempatnya di mana, konflik antar tokohnya apa, alurnya apa, dan kemudian hubungannya gitu. Nah, jadi lebih tepatnya yang E sebenarnya. Nah, jadi itu untuk nomor yang 11 tadi. Itu kalau teman-teman pengen tahu, pengen cari soal-soal seperti itu, cari aja soal-soal apresiasi sastra. Oke, kita next kan ke soal nomor yang ke-12. Oke, nomor 12, nama lain dari teknik renang gaya bebas adalah, nah jawabannya adalah yang D, gaya front crawl. Ini aku nggak tahu nih, ternyata selama ini jawabannya ini. Nama gaya tekniknya front crawl. Gaya ini dikenal dengan istilah freestyle atau crawl karena posisi tubuh telungkup, wajah menghadap air, dan tangan mengain bergantian ke depan seperti maraka. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Nah, kalau yang lain apa? Kalau gaya dolphin itu bahasanya gaya kupu-kupu, butterfly stroke, ada gaya set stroke, gaya renang samping, ada backstroke, gaya punggung, dan ada gaya breaststroke, gaya dada atau gaya katak. Itu nama-nama lainnya ya. Jadi udah aku cantumin beberapa opsi yang lainnya. Itu untuk soal nomor yang ke-12. Kita next kan ke soal nomor yang ke-13. Kerajaan Islam yang didirikan oleh Raden Patah seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit adalah, nah ini jawaban yang tepat adalah Kerajaan Demak atau yang A. Nah, Kerajaan Demak ini adalah satu kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah yang seiring dengan keruntuhan Majapahit pada akhir abad ke-15. Nah, Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang menjadi pusat penyebaran agama Islam yang didukung oleh Wali Songo dan memanfaatkan kemunduran Majapahit. Ya, kalau tanya apakah penyebab utamanya Majapahit itu runtuh atau mundur karena Demak,
Saya rasa nggak juga ya, karena um, proses-proses kemundurannya memang salah satunya ya sebenarnya dari internal internal masyarakat, atau internal kerja Majapahitnya sendiri kayak gitu. Jadi kurang tepat kalau kita kaitkan itu dengan kemundurannya karena ada kerajaan Demak. Itu adalah sebuah siklus kerajaan. Ada kerajaan baru berdiri, mencapai puncak kejayaan, kemudian runtuh. Nah, Raden Patah itu adalah pendiri atau raja pertama dari kerajaan Demak. Nah, spesifiknya kerajaan ini berdiri di wilayah pesisir Jawa Tengah. Fokus utamanya adalah maritim dan penyebaran agama Islam. Itu karya pertama di Pulau Jawa. Kenapa di pesisir? Karena biasanya kawasan pesisir ini cenderung lebih cepat berkembang dibanding kawasan pedalaman. Nah, itu karena kawasan pesisir ini kenapa cepat berkembang ya? Biasanya di sana ada pelabuhan, ada pusat ekonomi. Kalau ada pusat ekonomi ya ada orang-orang yang punya modal, mereka mendirikan satu kerajaan tertentu misalkan atau mendirikan perusahaan sebagainya. Nah, biasanya kayak gitu. Kayak kebanyakan rata-rata kerajaan-kerajaan ini di daerah pesisir. Tapi apakah ada kerajaan yang di daerah pedalaman? Ada juga sebenarnya. Kalau dilihat apa ya, Yogyakarta itu sebenarnya masuknya kategori pedalaman. Pedalaman. Tapi kan dia dekat pantai juga. Sebenarnya yang dimaksud pesisir itu kadang-kadang adalah tempat-tempat yang dijadikan pelabuhan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi airnya cenderung lebih tenang dan bisa mengadakan kegiatan ekonomi. Nah, masalahnya di daerah Jogja ini pesisir pantainya saya nggak tahu ya apakah ada pelabuhan atau enggak, tapi mayoritas pelabuhannya kan ada di pesisir utara sebenarnya. Ya mungkin ada juga, cuman kalau dilihat secara ini kebanyakan pelabuhan yang ada di Indonesia ini pelabuhannya ada di pelabuhan-pelabuhan utara. Kenapa? Karena airnya cenderung lebih tenang, ya bergelombang memang, tapi cuma waktu tertentu, tapi cenderung lebih stabil di sana. Jadi jawaban yang tepat adalah kerajaan Demak. Kalau yang lain, kalau Ternate ini ya di Ternate ya di Samudra Pasir di daerah Sumatera. Mataram Islam ini malah lebih baru-baru ini, baru-baru nanti jadi pecah jadi Yogyakarta sama Surakarta. Aceh Darussalam di daerah ini juga, daerah Sumatera juga. Jadi yang lebih tepat adalah yang mereka didukung oleh Wali Songo. Nah, Wali Songo ini ada versi yang menyebutkan sebenarnya mereka ini sebuah dewan penimbang keputusan Wali Songo. Kenapa jadi Wali Songo? Karena ada 9 orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi jawabannya adalah Demak tadi. Oke, kita nextkan ke soal nomor 14. Manfaat interaksi desa kota dalam usaha pemerataan pembangunan bagi desa adalah meningkatnya. Nah, ini ini kalau di opsi jawabannya adalah yang B. Meningkatnya kebutuhan hidup penduduk desa. Cuman aku rasa kayaknya bukan ini deh. Masa meningkatnya kebutuhan hidup penduduk desa itu dampak positif, kayaknya enggak deh. Itu dampak-dampak dampak negatif, bukan manfaat itu. Jadi kayaknya yang B ini salah ya gitu. Kalau yang lain pengangguran penduduk ini juga bukan manfaat, ini mungkin bisa jadi dampak negatifnya. Kemudian pemukiman di pedesaan ini bukan manfaat juga. Hasil pertanian untuk kebutuhan kota, um, ini bukan manfaat sih, tapi memang umumnya hasil pertanian dari desa itu dikirimnya ke kota juga. Kalau yang E, penggunaan teknologi di semua bidang, nah ini yang benar nih. Jadi karena adanya interaksi antar desa dan kota, sistem pertanian yang awalnya cenderung tradisional bisa dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi. Itu bisa jadi manfaat adanya interaksi desa dan kota. Kalau yang lain ini bukan manfaat buat desa nih, ini salah keliru. Gitu. Ya jelas tadi karena ada interaksi desa kota yang tadi mendorong terciptanya inovasi dan modernisasi di desa. Seperti penggunaan alat pertanian modern, teknologi informasi hingga sistem produksi yang lebih efisien.
Ini menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan karena desa tidak lagi tertinggal secara teknologi dibanding kota. Itu tadi ya manfaat bagi desanya. Kalau kita rangkum, jelas yang pertama adalah akses. Bentar, jadi kalau buat desa jelas tadi yang pertama adalah akses teknologi dan informasi yang lebih lebih cepat dibandingin di desa. Kemudian peningkatan ekonomi karena ada interaksi secara intens, peningkatan pelayanan. Kalau bagi kota ya sumber bahan bakunya melimpah, ada pasokan, ada tenaga kerja tambahan karena banyak juga orang-orang desa ini merantau ke kota. Kemudian tempat rekreasi. Nah, ini nih, desa-desa ini seringkali jadi tempat rekreasi orang-orang kota. Tuh, jadi jawabannya adalah yang kalau aku sih cenderungnya ya ini kepada jawabannya yang E, bukan yang B. Karena di posisi jawabannya yang B. Kalau dibaca-baca akan cenderung janggal. Oke. Kita next ke soal nomor 15. Nah ini soal sistem ekonomi lagi nih. Negara alfa saat ini terbilang efektif dalam menerapkan sistem ekonominya karena masyarakat dapat melakukan inovasi terhadap produknya. Pemerintah membebaskan warganya untuk berkembang namun tetap melakukan intervensi terhadap perekonomian negara tersebut. Apabila terjadi gejolak ekonomi yang berdampak pada masalah inflasi. Para pengusaha pun merasa nyaman karena persaingan di pasar cenderung sehat. Dari ilustrasi tersebut, sistem ekonomi yang jalan oleh negara alfa adalah, nah ini jawabannya adalah yang D, campuran. Kan kayaknya kalau kita ngomongin tadi ya, campuran tadi ya, kita kan sempat ngomong Indonesia ini menganut sistem ekonomi campuran. Tapi kalau kita baca soal nomor 15 ini, kita renungin lagi, kayaknya mereka Indonesia bukan sistem ekonomi campuran deh. Karena kalau di sistem ekonomi campuran, para pengusaha pun merasa nyaman karena persaingan di pasar cenderung sehat. Nah, masalah Indonesia persaingan persaingan itu nggak sehat kayak gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kayak misalnya gini, ada perusahaan air minum itu yang dimonopoli atau dikuasai biasanya oleh satu perusahaan namanya perusahaannya Aqua. Nah, kita nggak mau harus mengakui itu dan itu adalah dan seringkali Aqua, mohon maaf, seringkali melakukan black campaign. Nah, saya rasa itu bukan persaingan sehat. Jadi kayaknya ini bukan sistem ekonomi campuran. Kemudian di sektor pesawat tadi yang menguasai pasar itu kan cuma dua, pihak Garuda Indonesia dengan anak-anak perusahaannya dan sama satu lagi itu Lion Air. Nah, itu nggak sehat juga. Sama juga dengan PLN sama KAI. Kayak itu bukan sistem ekonomi campuran deh yang kita ambil kayak gitu. Nggak tahu lah sistem ekonominya apa. Kalau versinya pemerintah, mereka bilangnya ini sistem ekonomi Pancasila. Oke, rekan-rekan sekalian, itu dari 15 soal yang udah kita baca tadi atau kita bahas tadi. Kira-kira sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan dari beberapa soal tadi? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, kalau misalkan masih ada ya, dan akan kita bahas untuk soal-soal yang lainnya. Ya, mungkin dari saya buat kesempatan malam hari ini. Selamat beristirahat dan selamat nanti aku kirimin pembahasannya. Saya lebih dan kurangnya maaf dan selamat malam. Oke, terima kasih semuanya.